Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Dwila, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Bahasa, yaitu membahas biografi dari para ahli-ahli itu sendiri. Ada 5 para ahli yang mau dibahas. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 26 November tahun 1857 di Jenewa, Swiss. Dan ia meninggal pada tanggal 22 Februari tahun 1913. Ia juga dikenal sebagai seorang linguis asal Swiss yang dianggap sebagai bapak linguistik modern dan pelopor strukturalisme dalam kajian bahasa. Ferdinand de Saussure menempuh pendidikan di Universitas Jenewa dan kemudian melanjutkan studinya di Leipzig, Jerman, tempat ia memperoleh gelar doktor dengan disertai tentang sistem vokal dalam bahasa Indonesia dan Eropa. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Jenewa dan memberikan kuliah tentang linguistik umum yang kemudian menjadi dasar bagi teori-teorinya yang terkenal. Karya monumentalnya Cours de linguistique générale atau kursus linguistik umum diterbitkan setelah kematiannya oleh murid-muridnya dari catatan-catatan kuliahnya. Dalam karya ini, Ferdinand de Saussure memperkenalkan konsep penting seperti langue atau stance bahasa dan parole atau pemakaian bahasa, serta signifin atau penanda dan signifier atau petanda. Pemikiran Ferdinand de Saussure mengubah cara pandang terhadap bahasa bahwa bahasa adalah sistem tanda yang harus dipahami secara struktural, bukan hanya sebagai kumpulan kata. Teorinya menjadi dasar bagi banyak aliran pemikiran modern termasuk strukturalisme, semiotika, dan linguistik modern. Yang kedua adalah Gilbert Ryle. Gilbert Ryle lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 9000 di Brighton, Inggris. Dan dia meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 1970. Ia adalah seorang filsuf Inggris terkemuka yang dikenal sebagai tokoh penting dalam filsafat analitik dan filsafat pikiran. Ryle menempuh pendidikan di Queen's College, Oxford, kemudian mengajar di Universitas Oxford. Selama sebagian besar karirnya, Ryle terkenal karena kritiknya terhadap dualisme René Descartes, yaitu pandangan bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah. Dalam karya utama The Concept of Mind tahun 1949, ia memperkenalkan istilah terkenal The Ghost in the Machine untuk menggambarkan kesalahan berpikir dalam dualisme tersebut. Menurut Ryle, pikiran tidak terpisah dari tubuh, tetapi merupakan cara seorang bertindak, berpikir, dan berperilaku. Yang ketiga yaitu Peter Strawson. Peter Strawson lahir pada tanggal 23 November tahun 1919 di Ealing, London, Inggris. Dan ia meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2006. Ia adalah seorang filsuf Inggris terkemuka yang berperan penting dalam perkembangan filsafat analitik, khususnya dalam bidang filsafat bahasa dan metafisika. Strawson menempuh pendidikan di St. John's College, Oxford,
dan kemudian menjadi dosen di Universitas Oxford selama sebagian besar karirnya. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul Individualist atau NAC in Descriptive Metaphysics tahun 1959 yang memperkenalkan gagasan tentang metafisika deskriptif, yaitu usaha untuk menggambarkan struktur dasar cara manusia menamai dunia. Yang keempat yaitu John Langshaw Austin. John Langshaw Austin lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1911 di Lancaster, Inggris, dan dia meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1960. Ia adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat bahasa biasa atau ordinary language philosophy. Austin menempuh pendidikan di Balliol College, Oxford, dan kemudian menjadi dosen di Universitas Oxford. Ia dikenal sebagai pelopor teori tindak tutur atau speech arts theory, yang menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga untuk melakukan tindakan. Karyanya yang paling berpengaruh adalah How to Do Things with Words tahun 1962 yang diterbitkan setelah kematiannya. Pemikiran Austin memberikan dasar penting bagi perkembangan linguistik pragmatik dan filsafat bahasa modern. Yang kelima yaitu Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Ia lahir pada tanggal 26 April tahun 1889 di Wina, Australia. Dan dia meninggal pada tanggal 29 April tahun 1951 di Cambridge, Inggris. Ia adalah seorang filsuf besar abad ke-20 yang memberikan pengaruh mendalam dalam filsafat berbahasa, logika, dan pemikiran analitik. Wittgenstein pelajar di Universitas Cambridge di bawah bimbingan Bertrand Russell. Karya awalnya yaitu Tristor Logis Psychophysics pada tahun 1921, menekankan bahwa bahasa berfungsi menggambarkan realitas melalui struktur logis. Namun dalam karya selanjutnya yaitu Philosophical Investigation tahun 1953, ia mengubah pandangannya dan menegaskan bahwa makna bahasa bertanggung pada penggunaannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pemikiran Wittgenstein memberikan dua aliran besar, yaitu Wittgenstein awal dan Wittgenstein akhir, yang sama-sama memberi pengaruh besar terhadap filsafat analitik, linguistik, dan teori makna modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf atas keterlambatan mengirim video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.